awan-awan yang tinggi. Kejar mimpimu, kejar mimpimu, berani bermimpi, berani bermimpi. Kejar mimpimu, kejar mimpimu, berani bermimpi, berani bermimpi. Hari esok menunggu, bersiap untuk maju. Matahari tersenyum menunggu kau dan aku. Tak sabar untuk ke pasar, sayangmu dan kita bersama terbang melintasi awan-awan yang tinggi. Pak Kabit mungkin ya, yang pejabat struktural maupun fungsional ya yang ada di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang. Yang saya hormati Bapak Ketua K3S ya, MKKS juga saya hormati, selamat datang semuanya. Dan saya hormati, saya banggakan adalah Bapak Ibu Kepala Sekolah SD, SMP, bahkan mungkin ada juga TK. Selamat pagi semuanya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, sehingga pada hari ini kita berkesempatan untuk bertemu kembali melalui program yang sama, yaitu tentang penguatan pendidikan karakter melalui media film, sebagaimana Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Di Kota Kupang ini adalah acara yang kedua setelah 1 tahun kemarin, persis di bulan yang sama, di bulan Januari. Kita sudah tayangkan film PPK yang berjudul Jo Sahabat Sejati waktu itu, dan sekarang adalah film yang berjudul Tegar. Ini selaras dengan lahirnya Permendikbud nomor 46 tahun 2023 tentang pencegahan dan penanganan kekerasan di satuan pendidikan. Jadi tematiknya adalah, untuk film ini adalah bagaimana menumbuhkan rasa empati kepada anak-anak Indonesia, khususnya di anak-anak atau pelajar yang ada di Kota Kupang ini. Tentunya mudah-mudahan film Tegar ini bisa memberikan satu harapan besar untuk kebaikan perilaku bagi anak-anak Indonesia, karena sosialisasi tentang Perpres nomor 87 tahun 2017 tentang PPK, penguatan pendidikan karakter. Dan sebagai informasi saja bahwa desain program ini sudah didesain sejak tahun 2016 oleh Menko waktu itu adalah Ibu Puan Maharani, dan termasuk inisiatornya adalah dari lulusan Universitas Negeri Nusa Cendana, dari Undana. Siapa itu? Saya sendiri, Pak. Jadi saya lulusan Undana. Bapak saya pernah bertugas di Korem 161 Wirasakti ya, tentara, tahun 1961 beliau, dan dimakamkan di Kupang juga. Jadi sekalian untuk khusus Kupang ini saya datang sendiri, Pak. Sekaligus saya pulang kampung. Pulang kampungnya di Kupang. Jadi ini yang
memotivasi saya untuk hadir langsung ke Kupang, karena biasanya kita ini yang bertugas dari Jakarta itu dibagi-bagi, karena tidak semua kita bisa datang ke semua kota yang ada di Indonesia ini. Silakan Ibu, Bapak. Bapak Ibu semuanya, marilah kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang, sekaligus membuka secara dipersilakan Pak. Dia pun peredam itu kita kasih pecah saja. Baik, salam. Salve. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam sehat untuk kita semua. Salam cerdas. Baik, yang saya hormati Pak Bagus dan teman-teman dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia yang menggagas untuk nonton bareng film Tegar pada hari ini. Teman-teman dari MK2S, K3S dan seluruh kepala sekolah yang hadir. Memang ada hujan Pak Bagus sehingga agak terlambat. Rata-rata kita kepala sekolah ini belum punya mobil. Rata-rata masih motor ya, jadi kalau hujan pasti terhalang. Mohon maaf, saya baru disampaikan Pak Kabid Dikdas Pak Okto itu 9:30. Saya sementara dengan kawan-kawan guru untuk finalisasi penempatan guru-guru P3K. Tapi menurut Pak Okto bahwa saya harus hadir karena Pak Bagus tunggu. Ya oke, saya bilang mungkin agak terlambat sedikit. Saya sampai itu sudah lewat dari jam 10. Bapak Ibu, saudara sekalian yang saya hormati, Dinas Pendidikan dan semua kepala sekolah mengucapkan terima kasih kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia melalui Pak Bagus dan kawan-kawan yang datang untuk menginformasikan kepada kita semua bahwa karakter bangsa ini memang penting. Pak Bagus, saya baru pulang dari Jepang bulan September ya, tahun 2024. Betul bahwa mereka itu karakternya 50 tahun yang lalu itu sama dengan kita ya, tapi sekarang mereka sudah sangat cepat. Salah satu yang karakter yang mereka kembangkan itu adalah anak-anak di sana itu mandiri. Anak mulai SD mereka belajar sendiri. Kemudian karakter yang terpenting juga adalah soal kebersihan. Jadi kebersihan di sana itu sudah menjadi karakter, sudah menjadi budaya. Kita di sini belum. Makanya mulai 1-2 minggu lalu saya sudah kembali jalan ke sekolah-sekolah Pak Bagus untuk menghimbau kepada semua kepala sekolah guru, satu disiplin, kemudian yang kedua soal karakter. Jadi film ini saya belum nonton juga, tetapi ceritanya bahwa ini anak yang disabilitas ya, ini Tegar disabilitas, tetapi anak ini punya semangat yang luar biasa untuk bisa mandiri. Bahkan tadi kalau cerita dari anak-anak yang sudah nonton itu ada yang menangis karena Tegar ini anak disabilitas tetapi bisa lakukan bahkan melebihi anak-anak yang normal. Nah, kita akan menonton semua, pasti kita semua punya kesan-kesan tersendiri. Tapi yang di belakang-belakang, saya minta tolong yang sampai setel memang di belakang. Terus kemudian pas film mulai, kita juga mulai tidur. Karena kelihatan tempat ini saya juga termasuk tukang tidur. Jadi Pak Bagus nanti kontrol saya, jangan sampai saya omong kawan-kawan yang lain di belakang tidur. Bahkan di muka kan tidak bisa dilihat juga ya. Jadi saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Pak Bagus dan kawan-kawan
menghadirkan film ini, tetapi dalam surat-surat itu yang dibagikan, tolong dibacakan, dibaca ya, bahwa ada keinginan kalau bisa kepala-kepala sekolah ini sebagai media untuk bisa menyampaikan kepada siswa-siswa dan komunikasi dengan koordinatornya. Nanti ditanya koordinatornya siapa, itu bisa kita kumpul ya, kumpul siapa berapa banyak dari SDA, SDB, SDC. Ini Pak, ini dia punya apanya berapa ya, kursinya berapa banyak? 243 paling banyak. 243. Nah itu bisa, ada yang bisa, kalau SD Liliba mungkin bisa 3 kali, 4 kali. Kami ada 6 studio Bapak, bisa. Oh, nah, dalam studio Pak. Jadi itu bisa nanti dikomunikasikan berapa harganya, nanti dibeli tiketnya, terus dikomunikasikan dengan pihak apa Lipo, itu bisa dinonton, anak-anak bisa nonton ya. Nah kita harapkan memang kalau bisa anak-anak nonton ini supaya mereka juga punya kesan yang sama dengan Bapak Ibu Kepala Sekolah ketika pulang ya, daripada mereka umur-umur anak-anak SD SMP sudah nonton film cinta-cinta ya, itu nah nanti membentuk karakter yang berbeda. Guru-guru akan setengah mati. Tadi di sini ngomong ada siswa SMP atau SD di dalam kelas mereka sudah berciuman, terus berciuman itu mereka minta kawan, lu lihat beta cium sadia, lu foto, lu videokan. Yang begitu, terus kemudian mereka viralkan. Ini ada SD, misalnya SD Impres di Liba berciuman. Waduh, itu Pak Tukan bisa repot itu nanti. Nah Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan nonton film ini, dan oleh karena itu saya membuka nonton bareng film Tegar pada pagi hari ini. Semoga dapat bermanfaat dan semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Salam. Saya membuka ya. Saya membuka nonton bareng film Tegar pada hari ini dengan resmi. Semoga Tuhan memberkati kita sekalian. Di 7 negara, baik itu dari Iran, Jepang, Chicago, Amerika, dari Swiss, dari mana lagi, pokoknya 7 negara itu, dan mendapatkan penghargaannya juga bukan main-main, adalah film dunia, film anak-anak kategori tingkat internasional gitu ya, sebagai film terbaik itu film Tegar ini, dan ini diproduksi oleh anak-anak Indonesia, dan pengaruhnya adalah luar biasa karena yang menilai misalnya adalah di Chicago itu yang menilai film ini sehingga mendapatkan kategori terbaik itu adalah justru penilainya, tim jurinya itu adalah anak-anak. Ini salah satu hal yang luar biasa bagi film Tegar ini. Baik, untuk merefreshing kembali Bapak Ibu semuanya, marilah kita dengarkan video tayangan sosialisasi tentang penguatan pendidikan karakter melalui media film berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2017. Silakan operator menayangkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Halo anak-anak Indonesia, anakku yang hebat-hebat di seluruh tanah air Indonesia. Apa kabar semuanya? Sehat, sejahtera, maju, Indonesia maju. Halo juga buat para guru, para kepala sekolah di seluruh tanah air Indonesia. Terimalah salam kami. Salam anak Indonesia ceria, cerdas, dan berkarakter. Bapak Ibu, para pejabat struktural dan fungsional pada lingkungan Dinas Pendidikan, baik kota, kabupaten, maupun seluruh provinsi di seluruh Indonesia, kita ketahui bahwa soal penyimpangan perilaku kepada anak-anak Indonesia yang dilakukan oleh anak-anak Indonesia, baik itu SD maupun SMP,
sekarang ini sudah pada tahapan SOS, sudah dalam keadaan darurat, Bapak Ibu semuanya. Marilah kita lihat tentang informasi terkini tentang penyimpangan perilaku, baik itu kekerasan fisik, kekerasan seksual antar anak di Indonesia ini. Kejadian-kejadian akhir-akhir ini yang cukup marak di seluruh Indonesia. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, pemerintah pusat dan seluruh stakeholder yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tidak tinggal diam. Oleh karena itu lahirlah sebuah peraturan Presiden nomor 87 tahun 2017 tentang penguatan pendidikan karakter. Pengertian penguatan pendidikan karakter adalah gerakan pendidikan di bawah tanggung jawab satuan pendidikan untuk memperkuat karakter peserta didik melalui harmonisasi olah hati, olah rasa, olah pikir maupun olahraga dengan pelibatan dan kerjasama antara satuan pendidikan, keluarga, dan masyarakat sebagai bagian daripada gerakan nasional revolusi mental. Sementara tujuan daripada penguatan pendidikan karakter itu adalah membangun dan membekali peserta didik sebagai generasi emas Indonesia tahun 2045 dengan jiwa Pancasila dan pendidikan karakter yang baik dan dalam rangka menghadapi dinamika perubahan di masa depan. Oleh karena itu, Bapak Ibu semuanya, karena yang menjadi sasaran sebagaimana tujuan PPK ini itu adalah anak SD, anak SMP, bahkan mungkin adalah anak TK yang nantinya akan berkiprah di tahun 2045 pada saat puncak kejayaan Indonesia. Bapak Ibu, kita ketahui bersama bahwa negara yang maju, negara yang bahagia, negara yang sejahtera, seperti contohnya adalah Finlandia, Jepang misalnya, bukanlah negara yang mengedepankan semata kecerdasannya, tetapi dia mengedepankan tentang akar budaya bangsanya, yaitu dengan karakter yang baik. Oleh karena itu, Bapak Ibu semua, dalam rangka mewujudkan Indonesia Emas tahun 2045. Baik, Shalom, Salve, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Yunita Fiona Ai SPD, Kepala SD Negeri Batu Plat 1, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Baik, berkaitan dengan film Tegar, luar biasa hari ini membuat saya bercucuran air mata. Saya merasa terharu, ya, bangga dan senang sekali dengan film pendidikan karakter ini. Ya, pesan untuk anak-anak saya yang ada di sekolah maupun anak-anak siswa yang dimanapun berada, Tegar ini ciptaan Tuhan yang unik, yang mulia. Ya, dengan keterbatasannya saja dia mau berjuang untuk tetap hidup, bertahan hidup, dan yang terutama adalah semangat untuk mau belajar. Dia meminta hadiah ulang tahun daripada kakek dan mamanya hanya satu, yaitu bersekolah. Nah, dengan keterbatasannya itu saja luar biasa semangatnya. Apatah lagi anak-anak yang di luar sana yang punya lahir atau yang dianugerahkan oleh Tuhan kesempurnaan, ya, seperti Tegar yang mempunyai kekurangan anggota tubuh saja begitu semangat untuk mau hidup, ya, dan melakukan hal-hal yang baik. Nah, ini pelajaran yang luar biasa menginspirasi saya secara khusus sebagai kepala sekolah, di mana saya akan pulang dan menceritakan ini menjadi suatu hal yang baik kepada guru-guru saya dan terutama kepada siswa saya untuk ayo mari nonton film berpendidikan karakter yang luar biasa ini, ya, dijamin akan senang, terharu, dan menginspirasi. Oke, itu saja dari saya. Terima kasih. Terima kasih banyak, Bu. Menginspirasi kita bagaimana kita mendidik anak-anak kita yang masih usia TK sehingga mereka mengerti tentang pergaulan. Terus yang kedua, ketika kita menonton film ini kita bisa sampaikan, sosialisasikan ke orang tua sehingga orang tua tahu betapa pentingnya anak-anak
di usia TK, SD, SMP, dan seterusnya sesuai dengan perkembangan anak. Oleh karena itu, kemungkinan besar kita harus sosialisasikan ini kepada orang tua, sehingga ada orang tua yang anaknya seperti itu jangan didorong seperti itu, karena tidak bagus. Ada sekolah yang bisa membuat anak itu tidak merasa minder dan membuat anak itu bisa berkomunikasi dengan satu sama yang lain, sehingga anak itu tidak merasa disisihkan atau anak itu tidak merasa tidak diperhatikan oleh orang tuanya, tetapi semua anak itu sama disayang orang tuanya. Karena ketika anak kecil kita buat seperti itu, berarti anak itu berpikir bahwa orang tuanya tidak menyayangi. Tetapi orang tuanya banyak hal yang dia pikirkan seperti tadi. Misalnya orang tuanya mungkin minder ketika anaknya tidak sempurna seperti teman yang lain. Akhirnya menjadi olokan atau apa. Tetapi kita sebagai orang tua, kita harus memberi yang terbaik untuk anak. Karena anak itu bukan dia perkembangannya menurun, tetapi perkembangan anak itu semakin semakin tinggi. Jadi apa yang kita pikirkan sebagai orang tua tentunya membuat anak itu rasa seperti tadi. Jadi saya nonton film tadi itu saya merasa sedih, karena anak itu merasa disisihkan, tidak diperhatikan oleh orang tua. Ketika anaknya mengikuti kakeknya, mungkin kakeknya masih hidup, mungkin anaknya tidak seperti itu. Tetapi setelah anak itu berupaya setengah mati untuk keluar dari tempat persembunyian ya dari orang tuanya, dia merasa senang. Dan ketika dia sudah bergabung dengan anak-anak yang sesama, orang tuanya baru menyadari bahwa saya sebenarnya tidak sembunyikan anak saya, tetapi coba mulai dari awal TK, SD, dan seterusnya seperti tadi, pasti saya pada tidak merasa disisihkan. Sehingga ketika ada keramaian, ketika ada komunikasi yang baik terhadap teman-teman, tidak ada yang merasa disisihkan. Anak itu merasa, wow, saya juga seperti mereka. Nah itu yang mungkin seperti kita harus sosialisasikan kepada orang tua murid, sehingga ketika orang tua murid itu memiliki atau Tuhan kasih anak seperti itu, mereka juga tidak ragu-ragu, karena pendidikan itu semua sekarang sama, baik melalui video dan lain-lain. Anak itu bosan, tetapi ketika dia keluar lingkungan, pergaulannya dan lingkungan, maka anak itu merasa bahwa dia juga sama seperti yang lainnya. Jadi yang pentingnya kita sebagai orang tua, kita jangan berbuat seperti tadi, itu kurang bagus. Tetapi kita berupaya bagaimana anak itu bisa bergaul dengan sesama. Anak itu punya pendirian bahwa dia mau sekolah, tetapi punya merasa bahwa ketika nanti dia sekolah ada teman yang sempurna seperti tadi mengolok dia, tetapi ketika anak itu sekolah tidak ada olokan. Karena memang pendidikan itu sangat penting buat siapa saja. Yang penting dia itu punya kemauan untuk belajar. Ya, itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan yang hasil yang kita dapat ini bisa sampaikan kepada orang tua murid yang mengalami hal yang sama seperti tadi. Sangat
Harapan kami ini kepala sekolah bisa mengelola, bisa menempatkan para guru dan jadi bisa dibantu bagaimana kita bisa membawakan pendidikan guru-guru dan siswa-siswa masing-masing. Sangat luar biasa. Terima kasih Terima kasih banyak Ibu. Dari SD Asumta, bagus filmnya itu bisa mendidik anak untuk melatih daya juang ya. Karena kita tahu bahwa anak-anak sekarang ini mereka cepat dengan gaya instan-instan mereka cepat lemah. Nah, susah sedikit menyerah. Dari melatih anak untuk bisa untuk daya juangnya lebih tinggi. Selamat siang, nama saya Mega Pasraya Mehat. Saya dari SD 3 Putra. Pendapat saya tentang film luar biasa bagus. Belajar tentang karakter anak. Kenapa? Dari karakter itu kita bisa belajar bahwa ternyata yang punya kekurangan itu belum tentu kita melihat itu. Jadi dari situ paling bagus untuk anak-anak, kita bisa menghubungi anak-anak untuk mereka bisa menonton kembali dan belajar bahwa semua anak itu sama, baik yang itu punya kekurangan secara fisik, tetapi mereka punya kelebihan. Itu saja yang dari saya. Terima kasih Ibu. Bisa kembali lagi dengan film yang berbeda lagi. Amin ya. Terima kasih Ibu. SD Kristen Tunas Korea. SMP, SD. Ya. Bagaimana kesan? Sangat bagus ceritanya dan menarik. Bagus juga buat kami guru-guru agar bisa memotivasi anak-anak yang ada di sekolah kami. Kalau dari saya mungkin seperti yang tadi Miss bilang bahwa sangat memotivasi. Jadi bagi kami nanti kami usahakan supaya kalau bisa anak-anak juga menonton langsung film tersebut. Luar biasa ya, saya justru sangat berterima kasih kepada pemerintah dari kementerian tadi bersama dengan Bapak Kadis kita pendidikan dari Kementerian Kota Kupang yang selalu memberikan kesempatan kepada para kepala sekolah diberi kesempatan untuk menonton film-film terkait dengan pendidikan. Nah, tadi kita sempat nonton film Tegar tadi, itu terutama untuk pembentukan karakter luar biasa. Bagaimana seorang anak yang berkebutuhan khusus atau yang disebut dengan inklusif, tapi mampu melaksanakan semua kegiatan itu seperti atau selayaknya seorang yang normal. Ya, dari film tadi juga saya melihat bahwa sekalipun kita terbatas dalam segala hal ataupun kita punya kelebihan, tetapi yang jelas kita butuh orang lain. Terima kasih Bapak buat luar biasa pesan kesannya Bapak. Terima kasih, salam buat semua teman-teman di sekolah. Siap. Yang dengan Bapak siapa? Dari sekolah mana Bapak? SD 1. Bapak gimana pesan dan kesan dari film Tegar tadi? Pesan dan kesan yang saya dapati di situ begitu semangat anak yang disabilitas berusaha semaksimal mungkin untuk menyamai dengan anak-anak normal. Itu yang saya melihat kesannya. Jadi saya sebagai kepala sekolah Putri 1 akan kembali menyampaikan kepada anak saya supaya mereka diwajibkan untuk berkegiatan menonton film ini, supaya dengan hal ini mereka dapat melakukan hal-hal yang lebih dari aktivitas yang dia lakukan pada film tersebut. Jadi itu yang saya sampaikan. Ya, terima kasih banyak Bapak.
Risto dari SDK Don Bosco 1, kepala sekolah. Ya. Pesan Bapak tentang film ini? Film ini sangat luar biasa, sangat mendidik sekali. Dan tentu memang kita melihat bahwa ternyata banyak keterbatasan yang dimiliki yang lain. Tapi justru itu menjadi sebuah kelebihan yang sangat luar biasa, yang tentu menjadi sebuah pelajaran yang sangat berharga bagi kita semua tentu. Kalau ini juga dinonton oleh anak-anak, saya kira banyak anak yang punya punya perasaan yang sangat luar biasa, dan tentu dalam keseharian hidup mereka pasti akan mereka lakukan yang terbaik. Saya yakin sangat luar biasa. Baik. Ya, terima kasih banyak. Film ini sangat-sangat menginspirasi saya sebagai kepala sekolah. Ya. Untuk senantiasa di dalam sekolah saya, pada sekolah saya ada anak-anak yang seperti itu. Saya akan memberikan perhatian khusus agar senantiasa teman-teman di antara teman-teman yang menjadi anak yang luar biasa oleh teman-teman. Di sisi lain, ingin terhadap rekan-rekan dulu, saya akan memberikan suatu mereka memperhatikan anak ini untuk hal-hal istimewa yang ada pada dirinya, yang nantinya bisa dikembangkan menjadi sesuatu yang baik, bukan saja untuk dirinya tetapi juga bagi dunia, bisa mengakui bahwa sesungguhnya anak-anak yang seperti itu ada yang luar biasa bagi mereka. Terima kasih. Menurut saya film Tegar tadi memberikan inspirasi banyak sekali untuk kita sebagai orang tua, juga sebagai pendidik. Dari film itu kita belajar banyak hal. Kalau kita yang sempurna ini juga masih malas-malasan, kurang berusaha. Tapi orang yang masih punya kekurangan tapi lebih berusaha, lebih giat. Dan juga mungkin untuk kami yang di sekolah, kami juga lebih perhatikan lagi anak-anak yang betul-betul seperti Tegar. Baik. Jadi film ini layak untuk ditonton anak-anak sekolah ya? Sangat layak ditonton. Terima kasih banyak Pak. Baik, saya dari SD Negeri Sikumana 2, Ibu dari? Saya dari SD Negeri Kelapa 5. Iya, kesan yang ada di yang tadi kami nonton itu bagaimana menceritakan bahwa anak-anak itu punya hak untuk mendapat pendidikan sekalipun punya keterbatasan, dan orang tua, cara menyayangi orang tua itu bagaimana membuat anak itu merasa dia tuh bisa dan mempunyai kepercayaan diri. Itu. Baik. Terima kasih Bu. Terima kasih. Kamu kan ibunya, saya cuma kakeknya. Wida tuh cuma gak siap kalau ada orang yang lihat Tegar terus diolok-olok Tegarnya. 1, 2, 3. Satria Tegar Kayana, prajurit yang tidak pernah menyerah. Dia nanti yang akan melanjutkan apa yang sudah saya bangun selama ini. Yang pasti bahagia, punya rumah besar, ada kolam renangnya lagi. Woi Mam, gak usah dekat-dekat sama anak itu. Yang Wida lakuin selama ini, Pak, semuanya buat Tegar, bukan buat Wida. Dia berhak punya cita-cita, berhak punya impian, berhak untuk belajar mandiri. Berikan haknya sebagai manusia.